Indonesia ini pemerintahnya lagi bobrok. Udah bilang di situ kampung Arab, Serambi Mekah, teriak-teriak Cina, negara dikuasai Cina, sementara Bogor bikin wisata lendir, ya, yang namanya anak orang Arab tinggal-tinggalin di situ, kalian diam mingkem. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Bahwa di orang yang miskin itu juga mengandung kesalahan, iya. Apalagi kalau dia udah salah. Ada yang dapat video nggak? Gubernur Jabar yang baru tuh, sweeping, bagus, saya suka lihat dia sweeping. Tapi juga dia menemukan si pedagang ayam yang dagang di atas tempat yang tidak tepat. Dan dia ketahuan berdasarkan dari ngobrol itu bahwa dia punya tempat di dalam dan dijual tempatnya. Nah, intinya sampai di situ, ya kan? Saya ingin mengutip pendapatnya Wahbah Zuhaili tadi itu, bahwa yang namanya adil itu neraca hak. Hak itu artinya, kalau menurut Ibnu Arabi, hak itu ada hak kepada Allah, ada hak pada diri sendiri, tetapi juga ada hak kepada sesama. Ya kan? Nah, berangkat dari situ, maka kalau kita bicara soal adil itu adalah neraca hak, dan dia menempatkan hak secara proporsional, secara kontekstual, pada orang yang tepat, tidak berlebihan, adil pada satu dan juga adil pada yang lain, maka kesimpulannya akses to justice tadi itu adalah akses bagaimana untuk mengembalikan hak kepada mereka yang lemah, mereka yang miskin, bahkan mereka yang fakir, mereka yang lemah, mereka yang didiskriminasi. Jadi sebetulnya kita bisa menggugat definisi akses to justice itu jika hanya memastikan adanya bantuan hukum, apalagi bantuan hukum yang sangat mekanistik dan formal kepada orang miskin. Kenapa? Kembali kepada tesis yang saya yang pertama. Orang-orang yang miskin itu dengar istilah hukum, dengar istilah formalitas, dengar istilah berurusan sama negara, takut mereka. Bahwa di orang yang miskin itu juga mengandung kesalahan, iya. Apalagi kalau dia udah salah. Ada yang dapat video nggak? Gubernur Jabar yang baru tuh, sweeping, bagus, saya suka lihat dia sweeping. Tapi juga dia menemukan si pedagang ayam yang dagang di atas tempat yang tidak tepat. Dan dia ketahuan berdasarkan dari ngobrol itu bahwa dia punya tempat di dalam dan dijual tempatnya. Jadi dia punya kandungan praktek kesalahan, akan tetapi ada gap psikologis dengan si gubernur di kondisi atau di gambar yang kita lihat tadi itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ibu bapak yang baik, yang mulia, saya ingin mengatakan bahwa soal keadilan tidak bisa hanya soal melihatnya hanya pada soal mekanisme saja, tapi juga melihat pada soal non hukum. Ada situasi-situasi, apalagi negeri kita luas, masyarakatnya banyak, ada problem-problem yang menurut saya ada di pedalaman, di waktu-waktu yang sempit, di waktu-waktu yang ada di pelosok-pelosok. Nah, ini gimana semua? Kalau kita cek, kita periksa, kalau untuk yang bantuan hukum, negara sudah mengalokasikan. Nih, yang hukum aja nih ya, yang di luar non hukum nanti kita bahas. Yang soal hukum saja, negara sudah mengalokasikan puluhan miliar memberikan bantuan hukum. Tetapi sekali lagi, mekanismenya harus melalui organisasi bantuan hukum. Persoalan ketidakadilan, persoalan kemiskinan yang membuat orang itu menjadi serba salah atau mungkin terjebak atau terpaksa melakukan penghalalan tindakan yang seharusnya tidak boleh, itu terjadi di banyak tempat. Tapi apakah ketersebaran bantuan hukum yang difasilitasi oleh negara itu juga tersebar di banyak tempat tersebut? Jawabannya tidak. Nah, kalau kita cek, ada indeksnya ibu bapak sekalian. Saya nggak takut ngomong indeks di sini karena ini UGM, ya kan? Ada indeksnya bahwa ternyata sejumlah angka akses kepada keadilan itu juga nggak ada kaitannya dengan, tidak ada kaitannya 100% dengan adanya bantuan hukum. Survei yang dilakukan oleh satu organisasi internasional pada tahun 2019
Ada persentase yang cukup besar, tapi tidak 100% akses keadilan bagi orang miskin itu karena adanya organisasi bantuan hukum yang dibiayai oleh negara. Artinya negara tidak sukses memastikan ketersediaan bantuan bagi si miskin ketika mereka mengalami ketidakadilan. Itu satu. Yang kedua, untungnya ada organisasi-organisasi sosial yang mengerjakan bantuan-bantuan hukum tadi itu. Persoalan kemudian adalah bagaimana pada soal non-hukumnya. Ini lebih tidak terkonsolidasi lagi datanya. Semua bisa saling mengklaim lewat kebijakan-kebijakan pemerintah. Sudah tidak terkonsolidasi, dia hanya bisa lewat kebijakan pemerintah, pemerintahnya ganti lagi. Meskipun pemerintah yang lama nitip orang. Ya kan? Orangnya UGM juga dititipin kan di pemerintahan yang baru. Nah, jadi hari-hari ini kita melihat ada perubahan aturan main, perubahan pemain, ya kan? Lalu pemain yang baru juga bawa aturan yang baru. Nah, semua hal inilah akhirnya yang membuat semua jadi balapan. Apa akibatnya? Yang terlihat di antara orang-orang yang berkuasa, mereka rebutan konsep mereka. Bayangkan balik lagi kepada orang si fakir dan si miskin. Apa psikologi mereka? Psikologi mereka, ya sudah, kita tunggu dulu lah. Waktu mereka menunggu, situasi mereka tidak tertangani. Atau ketika situasi mereka tertangani, mereka terancam karena mereka mencoba memahami peraturan yang baru, ada perubahan lagi. Jadi kawan-kawan sekalian, problemnya orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang minoritas itu bukan cuma pada identitas ya, tapi minoritas ekonomi, minoritas hukum. Mereka itu tidak paham cara mengakses, mereka tidak berani mengakses, mereka tidak kuat ketika sudah mengakses, berani maju, tapi begitu di tengah-tengah mereka bahasanya dipontang-panting. Atau mereka ketemu dengan musuh yang sebenarnya, yang musuh sebenarnya itu yang lebih kuat dari sisi uang, dari sisi akses kekuasaan. Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya kita menanggulangi hal tersebut? Bagaimana kita melampaui konsep access to justice yang seolah-olah difasilitasi oleh negara? Padahal problemnya tidak bisa semuanya atau bahkan hanya sedikit yang bisa ditanggulangi oleh negara. Organisasi bantuan hukum yang didanai oleh pemerintah juga punya problem. Ketertiban administrasi, birokrasinya lemah. Nah, itulah sebabnya ada yang memilih lewat media, lewat sosial media, pakai viral, ya kan? Padahal setelah viral, saya sering menemukan, setelah viral mereka bingung, abis ini ngapain lagi ya Pak? Nah kan, karena dalam viral itu nggak ada mekanisme, itu lumayan seperti hutan juga. Artinya Anda harus menemukan tapakan jalan Anda sendiri, lalu Anda harus kuat dengan cuaca panas atau mungkin gangguan dari binatang-binatang di tengah hutan tadi itu. Sebagai penutup saya ingin mengatakan, teman-teman sekalian, di konsepsi politik modern, terutama di mungkin 6-7 abad terakhir ini, yang diyakini itu dan seolah-olah keniscayaan adalah mengandalkan negara. Di atasnya negara itu ada namanya konstitusi. Dan seolah-olah kita sudah cukup baik sebagai warga, sudah meraung-raung, istilahnya kalau zaman sekarang sudah sangat ngegas meminta pertanggungjawaban negara. Akan tetapi dari waktu ke waktu, dari berbagai lokasi ke lokasi yang lain, dari berbagai kasus ke kasus, kita menemukan bahwa ketidakoptimalan negara menanggulangi, memenuhi haknya mereka yang lemah. Nah, untuk itu, dan ini kebiasaan yang baik yang ada di Indonesia, yang disebut sebagai people to people, warga ke warga. Apalagi di bulan yang baik ini Ramadan, kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba mencari orang susah untuk dibantu. Kadang-kadang saya suka lihat yang susah pada saat tertentu itu, pada saat seketika itu, kayaknya dia lebih senang daripada yang membantu, karena banyak dapat bantuan. Tapi itu juga menunjukkan bahwa ada semangat di kita untuk saling membantu. Mudah-mudahan di bulan yang baik ini
ini bukan tempat kita untuk menunjukkan kebaikan, tapi tempat kita untuk berlatih pada 11 bulan yang ke depan. Akan tetapi jauh lebih mendalam dan lebih bermakna, saya ingin mengatakan kepada ibu bapak sekalian bahwa persoalan keadilan itu secara Islam itu dia bagian dari keimanan. Jadi saya ingin mengembalikan, jadi kalau kita ingin membantu orang, kita ingin membantu orang dalam rangka mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-hak tertentu secara tepat pada orang yang tepat pada situasi tertentu, rupa-rupanya atau sepertinya kayaknya capek juga kita kalau nungguin dan ngandelin negara. Maka penting buat kita untuk membangun, membiasakan dan memelihara kapasitas untuk berlaku adil. Dan kebetulan berlaku adil itu bagian dari keimanan atau keyakinan kita. Dan keadilan itu sebetulnya gak semuanya atau gak harus kita ngandelin cari negara. Kita bisa membangun struktur kekuasaan di antara kita, di antara warga. Ya kan? Kan kalau kata Ibnu Arabi itu adil kepada Allah, lalu adil pada diri sendiri, lalu adil pada sesama. Ya kan? Dalam konteks yang adil kepada sesama tadi itu bukan tanggung jawab kita pribadi hanya ngurusin 1-2 orang saja. Tapi kebersamaan kita untuk membantu bisa saling bertemu untuk mengurus mereka yang membutuhkan yang lebih luas lagi. Ya kan? Nah, jadi ibu bapak sekalian, saya ingin mengatakan ada energi, ada keyakinan, ada energi, ada pengetahuan yang bisa kita bangun. Dan saya yakin jika ini dipraktekkan, justru negara yang akan datang dan minta belajar kepada kita untuk bagaimana turut serta membiasakan praktek yang adil tadi. Saya pikir itu catatan dari saya. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.